Sebentar. Oke. Baik, kita mulai ya bagian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya berbahagia, sehat, ya, terbebas dari pandemi yang sekarang sedang mewabah ini. Amin. Amin. Yang berikutnya saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan semua. Ya, saya katakan rekan karena Anda semua adalah sudah masuk pada tataran sebagai kandidat PhD, kandidat dokter. Walaupun masih magang dulu ya, jadi saya ucapkan selamat. Dan pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang sangat fundamental terkait dengan bidang keilmuan. Tadi Profesor Suryono sudah menyampaikan terkait tentang pentingnya body of knowledge atau kaitannya dengan keilmuan, ya, keilmuan. Karena kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas daripada keilmuan. Nah, ilmu yang sudah ada di dunia ini kemudian itu dipelajari oleh banyak manusia sehingga memberikan cabang-cabang berbagai bidang ilmu. Nah, salah satu cabang bidang ilmu adalah matematika, ya. Ada statistika dan di situ juga muncul ada yang namanya komputer. Nah, di dalam komputer atau ilmu komputer itulah kita memunculkan adanya suatu sistem informasi yang mengkaitkan berbagai bidang keilmuan. Tadi sedikit saya sudah diperkenalkan oleh Profesor Suryono. Saya pikir Anda sudah mengenal saya ya, sehingga saya tidak akan mengenalkan lebih jauh. Mungkin nanti pada selipan mungkin saya akan memberikan siapa sebetulnya saya itu sendiri. Oke. Materi intinya adalah perspektif body of knowledge BOK sistem informasi. Nah, coba saya harapkan rekan-rekan semua ya merenungkan. Sebetulnya rekan-rekan semua itu sekarang posisinya di mana gitu ya? Posisinya di mana dan mau kemana ya? Kalau sebelumnya barangkali mungkin pasti juga ya, barangkali tapi pasti gitu ya. Itu sudah magister dan sebelumnya itu sudah katakanlah sebagai program sarjana. Nah, sekarang ini sudah naik lagi program doktor. Nah, ini yang harus Anda renungkan ya, posisi sekarang ini. Bahwa posisi sekarang ini ya saudara-saudara semua itu adalah kandidat doktor. Kandidat namanya Doctor of Philosophy. Nah, sehingga kalau sudah sampai pada doktor, maka orientasinya itu bukan lagi pada hal yang sifatnya teknis, tetapi sifatnya kepada keilmuan, ya, keilmuan. Bahwa orang-orang yang berilmu itulah orang-orang yang akan ditingkatkan derajatnya, ya. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan ditingkatkan derajatnya. Sehingga salah satu keinginan kita menjadi seorang berilmu sebagaimana firman Tuhan tadi, tapi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dunia, namun yang paling esensi adalah bermanfaat untuk menjadi modal dasar kita akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat nanti. Wah, ini pengajian Senin pagi ya. Oke. Halo saudara-saudara sekalian, suara saya bisa didengar secara baik? Jelas, Prof. Jelas. Oh, jelas, Prof. Ya, jelas ya. Ada 2 jam, sekarang sudah 10:45 menit ya, mungkin 1 jam aja sudah cukup. Nah, dari renungan Anda nanti 3 tahun yang akan datang itu saudara akan mendapatkan gelar doktor.
akan mendapatkan gelar doktor sebagai doktor komputer. Nanti titelnya adalah D besar R titik com, K-nya besar ya, DR.com, dokter komputer. Nah, Anda harus berbangga ya, Anda harus berbangga. Nah, dari kebanggaan itu Anda renungkan apa yang harus Anda kerjakan sebagai seorang dokter atau untuk meraih sebagai dokter. Maka secara umum ya, secara umum program S3 itu adalah apa? Doctor of Philosophy ya. Program Doctor of Philosophy yang kemudian disingkat gelarnya itu PhD. Nah, saya menggunakan PhD, itu lebih keren gitu ya daripada dokter yang komputer, dokter of science, dokter engineering. Nah, sedikit cerita waktu saya di Jepang ya. Saya membidangi information engineering, ya information engineering, tapi lebih fokus pada filosofi keilmuannya, ya. Karena di Fakultas Teknik, maka saya diberi dua alternatif. Satu adalah Doktor Engineering, DEng, atau Doktor of Philosophy. Nah, kalau Jepang, kemudian Jerman, ya itu mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau Amerika, Australia itu adalah PhD, ya PhD. Nah, karena saya menginginkan sebagai seorang berilmu bukan orang praktisi, maka saya mengambil PhD saja, sehingga gelar saya itu PhD walaupun di depannya ada Eng ya, Magister Engineering. Nah, Doctor of Philosophy. Nah, sedikit kita mengenal apa sebetulnya filosofi itu. Filosofi itu adalah esensi yang mendasar ya, yang mendasar. Yang mendasar apa? Yang mendasar bahwa kita hidup di dunia ini perlu hidup ya. Hidup di dunia ini perlu hidup. Nah, ruang hidupnya apa? Kita harus menguasai dunia ini. Menguasai dunia ini. Nah, kalau untuk menguasai dunia ini, maka filosofi itu adalah suatu cara, ya, suatu cara, suatu metode. How we understand the world. How we understand the world. Bagaimana kita memahami, mengerti, menguasai dunia ini. Ya, sehingga kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai katakanlah sekarang PhD atau DSI ini, tentu saja tujuan utamanya adalah understand the world, understand this world, ya, memahami, menguasai dunia ini. Karena dunia ini sangat luas, maka kita mengambil yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik dengan menggunakan cara apa? Cara sistem informasi. Jadi filosofi itu kita menggunakan sistem informasi sebagai suatu ilmu, ya, sebagai suatu keilmuan untuk bisa memahami dunia ini. Nah, dunia itu sangat luas ya. Dunia itu sangat luas, bukan hanya di prodi saja, di universitas saja, ada di sungai, ada di hutan, ada di matahari, ya di mana-mana itu adalah world gitu ya, bagian daripada dunia. Oh, matahari bagian dunia. Iya. Kalau matahari itu tidak ada, dunia itu gelap, maka matahari bagian daripada dunia. Kemudian kita sebagai seorang beragama, surga, neraka itu bagian dunia enggak? Oh iya, itu yang mempengaruhi kehidupan di dunia ini kita ya. Nah, dari filosofi itu, tadi fokusnya itu pada metode atau metode itu yang kita namakan sebagai sains atau sebagai suatu cara yang menghasilkan tadi keilmuan. Ya, keilmuan itulah yang tadi dikatakan oleh Profesor Suryono itu adalah menjadi body of knowledge ya, body of knowledge. Body itu apa? Badan. Knowledge itu apa? Apa yang ada di kepala kita. Apa yang ada di kepala kita, di otak katakanlah ya, di otak ya. Nah, apa yang ada di otak itu adalah kita memiliki suatu pengalaman. Pengalaman tentang apa? Cara atau berbagai cara untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan. Ya, memberikan solusi dari suatu permasalahan. Itu yang ada di otak kita. Misalkan, ya, kalau kita jalan,
di depannya ada batu, secara otomatis kita menghindar. Itu solusi itu. Ya. Kita sedang sarapan tadi pagi, kemudian kita makan telur, ternyata telur itu ada kotorannya gitu. Pasti secara otomatis ya otak kita akan menyatakan, "Ih, jangan dimakan dulu." Nah, itu hal-hal yang sepele. Coba kalau misalkan sekarang dengan musim banjir ini ya, musim banjir. Di sekitar kita ada banjir misalkan. Bagaimana solusinya? Nah, sudahkah ada di otak kita? Kalau sudah ada di otak kita itu, ada di otak kita, maka kita bisa memberikan suatu solusi. Tapi kalau itu tidak ada, maka kita tidak bisa berperan apapun. Nah, jadi shine, a method of achieve this goal. Jadi artinya apa? Shine itu adalah suatu cara untuk mencapai ya, untuk mencapai tujuan daripada kehidupan dunia ini. Nah, dari situlah maka kalau kita sudah masuk pada bidang akademik di dalam perguruan tinggi, maka di situ di dalam shine itu ada istilah development of theory. Teori itu apa? Teori itu ya cara, ya model, ya. Misalkan yang mbak-mbak ini akan mengerajang berambang gitu ya. Pasti ada caranya itu. Yang mungkin orang lain tidak tahu ya. Kalau mas-mas biasa membuat sambal yang enak dan pedas itu ada caranya. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa ditulis misalkan kalau di kemasan itu ada cara membuatnya. Nah, itulah yang namanya teori. Nah, bagaimana cara kita ke bulan? Ada teorinya. Kita mendapatkan ikan yang besar, ya ada teorinya. Itulah yang harus kita kejar, development of theory. Nah, teori itu adalah sebagai cara, sebagai suatu metode untuk apa? Mencapai tujuan kita. Nah, tujuan kita tidak hanya sekarang, tidak hanya besok, tidak hanya tahun depan, terus akan bergulir terus, sehingga apa? Kita menghasilkan suatu berbagai ilmu. Nah, berbagai ilmu. Atau di dunia sana, teman-teman kita itu menghasilkan suatu ilmu. Nah, dari situlah maka kita ada suatu yang namanya formulation of hypothesis. Ya. Formulasi hipotesa, kita akan sedang menyelesaikan masalah, gitu, Maka apa hipotesanya? Dugaan kita. Nah, dugaan kita itu saya biasa mengartikan sebagai suatu ide, ya, suatu ide. Sehingga kalau misalkan kita sekarang musim pandemi, ide kita apa? Minimal kita supaya tidak terjebak atau katakanlah kena pandemi, ide kita apa? Kalau saya gampang, ya, tetap ada di rumah saja, itu suatu ide gitu ya. Nah, hipotesis itu adalah ide. Kalau saya ada di rumah, kemudian tanpa berinteraksi orang luar, hanya dengan keluarga saya, hipotesis saya adalah terhindar dari pandemi atau dari corona. Nah, itu hipotesis, ide, ya, ide. Nah, dari situlah maka namun ide kita itu bukan hanya pada saat sekarang ini, tapi juga ide pada esok hari. Apakah setiap hari saya harus ada di rumah? Yang memunculkan di dalam suatu sains, suatu metode namanya test of prediction. Bagaimana kita memprediksi? Ya, kehidupan itu sebetulnya bukan pada saat ini. Saat ini adalah dampak apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tapi kehidupan yang nyata itu adalah esok dan seterusnya. Kalau kita sebagai seorang beragama, maka kehidupan nyata itu ya di alam akhirat nanti. Nah, kalau kita mainkan dengan agama, itulah yang namanya sains. Nah, barangkali bisa dipahami secara mudah gitu ya. Maka yang akan kita bicarakan nanti adalah body of knowledge, isinya itu adalah ilmu itu adalah sains itu apa? Nah, sains untuk memberikan solusi. Maka untuk bisa kita memberikan solusi sebanyak-banyaknya, di otak kita itu ada ide. Nah, ide-ide itulah yang sudah kita kuasai berdasarkan keilmuan, nanti kita tulis sebagai apa? Roadmap. Ya, nanti ada istilah roadmap. Nah,
rekan-rekan semua, ini ada tulisan yang cukup baik gitu ya. Berpikir kritis secara keilmuan merupakan keterampilan paling tinggi yang dimiliki seorang akademisi dan profesional atau profesional. Nah, keterampilan yang paling tinggi, terampil, bukan merupakan kecerdasan yang paling tinggi, bukan ya. Kalau cerdas tidak terampil, ya untuk apa? Ya cerdas dan terampil itu ya. Jadi kalau berpikir kritis dan terampil berarti cerdas dan terampil. Nah, itu yang harus akan kita miliki karena kita sudah masuk pada jenjang terakhir di dalam dunia pendidikan, yaitu apa? PSD atau dokter. Maka di dalam KKNI, ya di dalam KKNI levelnya adalah tertinggi yaitu 9. Maka sebagai insan perguruan tinggi, ya, ini bagian daripada pendidikan yang terakhir, maka pendidikan yang terakhir ini harus bisa apa? Menghasilkan ya suatu apa? Suatu insan yang berpikir kritis sesuai dengan apa? Ilmu-ilmu yang kita miliki. Baik. Nah, baik, saya ingin menyapa dulu ya teman-teman sekalian. Apa bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan sebagai prolog untuk saya menyampaikan materi berikutnya? Bisa, Prof. Insya Allah bisa dong. Oke, mudah-mudahan jangan terlalu sulit itu ya, karena ini sudah masuk pada filsafat ya. Kadang-kadang kalau sudah masuk aspek filsafat itu agak susah dipahami gitu ya. Tapi saya mencoba ya, saya kaitkan dengan kondisi-kondisi yang real, bukan hanya berfilsafat saja. Nah, sekarang kita akan membangun body of knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa? Ya pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Ya ilmu atau sebagai sains, ya. Sebagai sains. Sehingga kita akan membangun di dalam otak kita, di dalam pengalaman kita, itu adalah sebuah knowledge, sebuah sains, ya, atau bukan sebuah ya, kumpulan daripada sains, kumpulan daripada ilmu, maka disitulah membentuk sebagai apa? Sebuah body, ya, kumpulan-kumpulan itu kan sebuah body gitu ya, sebagaimana kita manusia punya kepala, punya hidung, punya tangan, maka menjadi satu kesatuan kita punya badan, ya, kita punya datan. Oke. Calon dokter DSI harus mempunyai bidang ilmu dan roadmap penelitian dalam bidang sistem informasi. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu dapat kita simpulkan apa? Kita harus mempunyai bidang ilmu, ya, bidang ilmu, dan kita bisa membuat sebagai suatu roadmap, ya, roadmap peta jalan keilmuan itu sendiri, ya, keilmuan itu kita itu sendiri. Coba Anda bisa membayangkan atau bukan membayangkan ya, merenungkan diri kita masing-masing. Kita punya ilmu apa sih? Sebagai katakanlah kita sudah magister dalam sistem informasi atau mungkin magister dalam teknik informatika, kita punya apa gitu ya? Nah, kalau pertanyaan kita punya apa, satu-satunya jawaban adalah punya ilmu. Tapi ilmu apa? Nah, ilmu apa? Itu adalah ilmu yang bisa menyelesaikan atau memberikan solusi suatu permasalahan. Suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu apa? Ini ada suatu hal yang baru, sangat filsafat. Saya mengartikan, mendefinisikan, permasalahan itu ada sesuatu yang punya nilai tambah, ya, sesuatu yang punya nilai tambah. Nah, itu menjadi catatan pertama rekan-rekan sekalian, ya, sesuatu yang punya nilai tambah. Sehingga kalau kita memberikan suatu solusi tidak ada nilai tambahnya, percuma ya energi kita, percuma energi kita itu, ya. Nah, untuk itu yang akan kita bicarakan adalah ini, bagaimana membangun body of knowledge, BOK, ya. Roadmap bidang sistem informasi dibuat berdasarkan ada 3 hal, ya. Ini satu proses, kita sudah masuk pada proses. 1, ranah topik atau topik area,
itulah yang nanti akan memberikan apa? Spesifik ilmu. Spesifik ilmu apa yang kita akan kerjakan pada suatu topik tertentu. Sehingga yang harus Anda kejar, Anda sebagai awal daripada mahasiswa DSI itu adalah mendefinisikan topik penelitian apa yang akan Anda kerjakan. Nah, ya, jadi ranah topiknya itu, ranah topiknya. Topik apa? Nah, nanti kita lihat topik-topik apa yang relevan dengan apa DSI, dan apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan KKNI yang sudah dibicarakan, dibahas oleh Aptikom, ya. Sehingga saya tidak keluar dari Aptikom, tidak menggunakan katakanlah cara apa yang ada di Jepang, cara yang ada di Amerika. Karena apa? Ranah bidang keilmuan dalam bidang S itu sangat luas gitu ya, sangat luas. Maka saya lebih mengkerucut ya menggunakan apa yang sudah dibahas di Aptikom. Nah, jadi pertama adalah topik. Anda mulai pikirkan, topik apa yang akan Anda kerjakan? Nah, nanti saya sampaikan, saya jelaskan apa itu yang namanya topik. Tapi bukan Pak Mus topik ya. Biasanya saya dipanggil dengan topik-topik. Nah, yang kedua, ranah keilmuan, bidang kajian atau area of knowledge. Nah, inilah yang membangun atau menghasilkan body of knowledge. Ranah keilmuan yaitu apa? Body of knowledge. Yaitu ilmu-ilmu apa yang akan kita menyelesaikan, lebih fokus kepada apa? Untuk solusi pada ranah topik. Sehingga dari berbagai ilmu yang nanti akan kita siapkan, spesifikasi ilmu yang akan kita gunakan untuk solusi masalah itu seperti apa. Itu ada spesifik ilmu, kemudian ada body of knowledge. Nah, dari situlah maka Anda sekarang masuk pada program akademik, maka muncul ada yang namanya mata kuliah terkait yang diorientasikan untuk apa? Membantu ya. Di sini untuk membantu di dalam ranah keilmuan. Sehingga nanti dari ranah keilmuan akan terdiri dari berbagai ilmu yang orientasinya apa? Orientasinya untuk menyelesaikan topik-topik tadi itu. Maka setiap penelitian atau nanti Anda menghasilkan suatu disertasi, kalau disertasi itu orientasinya itu sudah masalah topik, ya topik area. Nanti lebih fokus ilmu apa yang akan Anda tunjukkan gitu ya. Ilmu apa yang Anda tunjukkan. Sementara untuk menggapai ilmu apa yang Anda tunjukkan, ada berbagai ilmu-ilmu yang akan Anda gunakan. Yang nanti Anda dapatkan dari mata kuliah, ada yang dari sebagian besar nanti dari jurnal, atau mungkin juga dari S1 ataupun S2 gitu ya. Itu tidak akan lepas daripada itu. Nah, itu yang nanti akan ke sana. Rekan-rekan sekalian, di sini ada dua tipe atau dua apa itu, ada doktor by research atau doktor by course itu ya. Saya sangat menyarankan ya yang ini budaya akademiknya sangat atau belum terbangun di Indonesia, itu belum terbangun, sehingga saya harapkan juga kan gitu ya. Artinya apa? Yang di kuliah itu apa sih? Kalau mungkin Anda tidak ingin ikut kuliah nggak apa-apa, tapi Anda kejar ya melalui apa? Melalui penelusuran daripada jurnal. Ya, penelusuran dari jurnal. Walaupun tidak ikut kuliah, tapi materi-materi yang ada pada kuliah itu coba Anda juga ikut menguasai gitu ya. Kalau Anda sudah masuk pada program untuk disertasi, maka Anda harus bisa belajar berbagai ilmu secara mandiri ya untuk bisa menghasilkan suatu ilmu yang baru untuk menyelesaikan topik yang sudah kita siapkan. Oke. Kemudian ada dua versi di dalam roadmap ya, roadmap peta jalan ya. Kalau roadmap itu apa? Ya suatu peta gitu ya, suatu peta. Dan itu menjadi jalan.
Kalau kita menyelesaikan sesuatu, maka kita punya pengalaman dulu, ya. Misalkan kita jalan untuk mencapai DS itu apa, toh? Minimal kita sudah S1. S1 bidangnya apa? Oh, bidangnya diantara ada SI, ada TI, mungkin ada statistik, ada apa yang relevan dengan SI. Nah, setelah itu naik, ya. Artinya jalan. Jalannya kemana? Ke S2. Nah, S2 itu lebih fokus lagi bidang apa yang kita pelajari. Nah, baru masuk pada tahapan yang ketiga. Dan sama saja kita membangun di dalam roadmap untuk body of knowledge, ya kita awali dari pengalaman apa. Nah, harapan saya ya untuk Anda membangun atau membuat penelitian disertasi, diawali dengan penelitian-penelitian yang sudah Anda lakukan. Nah, awal daripada tahapan di dalam roadmap itu tidak lain adalah pengalaman di dalam penelitian. Ada dua versi, satu roadmap dari ranah keilmuan ke ranah topik, ya. Jadi keilmuan dulu, ya, keilmuan dulu, ya, yang sudah Anda miliki. Anda baca dari berbagai jurnal, Anda dapatkan dari S1 dan S2. Nah, nanti arahkan ke ranah topik. Yang kedua, Anda masuk katakanlah kos, ya, di dalam program akademiknya, maka dari mata kuliah yang disiapkan oleh DSI, ya. Dari mata kuliah yang disiapkan oleh DSI, Anda nanti memilih yang sesuai dengan ranah topik yang Anda inginkan. Nanti ada mata kuliah pilihan, ya, mata kuliah pilihan itu harus Anda mengambil, jangan sampai terjebak gitu ya. Untuk apa? Diarahkan ke arah pada penyelesaian sesuai dengan ranah topiknya. Nah, dari sinilah maka di dalam program dokter kita memiliki ranah keilmuan, kemudian coba dibantu lagi dengan mata kuliah, maka akhirnya kita mendapatkan ranah topik, yaitu sebuah spesifikasi keilmuan atau ilmu yang spesifik yang menjadi milik kita, ya, milik kita. Maka disitulah maka Anda menjadi ahli apa. Kalau seorang dokter, maka sudah ada kata-kata Anda ahli apa di dalam keilmuannya. Atau nanti pertanyaannya dalam dokternya ilmu apa. Sehingga dokter itu nanti akan ada disertasi. Disertasi itu ilmunya apa? Ilmunya apa? Maka untuk mendeteksi apakah ilmunya itu kadarnya tinggi atau tidak, nanti dilihat daripada disertasi. Atau ilmunya itu merupakan suatu plagiat atau apa, lah itu bisa lihat. Itu nanti pada disertasi. Sehingga keilmuan pada ranah topik itu adalah keilmuan yang dipakai ya untuk menyelesaikan disertasi. Oke. Sekarang kita lebih fokus lagi ya, ada ranah topik, ranah keilmuan ya. Ranah topik, ranah keilmuan. Ranah topik itu satu, domain specific course ya. Domain specific course ya. Ada lagi domain specific research, ada kaidah keilmuan, praktek profesional. Nah, sekarang specific course. Dan nanti ada katakanlah mata kuliah yang sifatnya wajib, harus diambil. Ada yang sifatnya mata kuliah pilihan. Itulah yang namanya specific course. Ya, specific course. Sehingga dari awal Anda sudah bisa mendeteksi ya, topiknya apa, ya, topiknya apa. Sehingga saya harapkan dari proposal disertasi yang sudah Anda tulis sebelumnya itu, paling tidak Anda coba pikirkan kembali, ya, pikirkan kembali, sebetulnya topiknya apa sih? Nggak usah pakai memikirkan ilmunya relevan atau tidak gitu ya. Ya, topiknya apa sih yang sebenarnya saya akan tuju, akan capai di DSI ini, ya dari situlah mulai Anda coba nanti mengambil mata kuliah yang spesifik. Demikian juga spesifik riset. Nah, spesifik risetnya itulah yang nanti orientasinya pada apa? Kepada ranah topik, ya, pada ranah topik. Kemudian kaidah keilmuan, karena kita itu sebagai calon
akademisi atau calon doktor, maka ada yang namanya etika keilmuan, ya, etika keilmuan. Nah, disitulah perlu ada kaidah keilmuan. Tidak sekedar etika keilmuan, tapi bagaimana cara kita mempelajari suatu ilmu. Nah, kaidah keilmuan itu yang bagi fokus adalah bagaimana cara kita mempelajari suatu ilmu sekaligus kita mendapatkan apa? Etika keilmuan. Kalau kita bisa mendapatkan secara mandiri, ya secara mandiri sesuai dengan kita di Indonesia adalah hidup dalam Pancasila. Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka otomatis kita akan terhindar dari plagiasi. Asal kita punya punya kemandirian gitu ya. Itu kaidah keilmuan. Nanti akan dibahas banyak di dalam mata kuliah filsafat ilmu atau metodologi penelitian. Demikian juga praktek profesional. Kalau keilmuan itu pada ranahnya ke ranah teorinya, nah profesional itu nanti kepada hilirnya ya, kepada hilirnya dari hulu. Kemudian coba kita kita gunakan sampai kepada hilir. Lah disitulah sebagai praktek profesional dan di situ juga kita memiliki etika profesional. Nah itu ranah topik yang diharapkan dari ranah topik itu akan menghasilkan sesuatu yang namanya novelty, kebaharuan, novelty atau kebaharuan. Nah, yang nanti menjadi hal penting di dalam disertasi, maka kebaharuannya itu apa? Kebaharuannya itu apa? Kebaharuan itu kalau masih dalam proposal disertasi itu baru ide. Ide untuk mendapatkan kebaharuan. Nanti bisa dibantu oleh promotor atau pembimbingnya ya, bahwa Anda punya ide untuk mendapatkan novelty. Itu baru ide ya, baru ide. Belum. Kalau sudah Anda memiliki kebaharuan, sudah ditunjukkan dalam jurnal, Anda sudah punya jurnal. Berarti syarat untuk lolos DSI sudah bisa gitu ya. Jadi itu ranah topik yang pertama. Jadi ranah topik itu yang penting menghasilkan suatu topik dengan spesifik ilmuwan. Di situ akan mengarahkan kepada novelty. Oke. Yang kedua, ranah keilmuan. Jadi untuk bisa mencapai ya spesifik ilmu di dalam ranah keilmuan, maka kita bangun ya berbagai keilmuan-keilmuan yang nanti akan mengarah ke sana. Nah, apalagi ciri daripada sistem informasi ya. Sistem informasi itu merupakan bidang yang mengkaitkan satu dengan yang lain, interdisipliner nanti ya, interdisipliner. Ya, menggunakan bidang-bidang yang lain ya. Apakah itu ilmu dasarnya, apakah itu kaitannya dengan objeknya, pasti mengkaitkan dengan dengan hal-hal yang lain ya, yang lain. Nah dari situlah maka perlu ya beberapa hal yang kita inginkan di dalam ranah keilmuan untuk bisa nanti kita mencapai suatu spesifik ilmu sebagai suatu novelty atau kebaharuan. Tentu saja yang pertama dasar-dasar pengembangan perangkat lunak yang sudah dipelajari dari S1 dan S2. Kemudian manajemen. Nah, ini manajemen jadi sangat penting. Kenapa kita perlu manajemen? Karena SI itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu. Suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau sesuatunya itu ada pada suatu perusahaan, maka kita wajib tahu tentang manajemen perusahaan. Kalau perusahaan itu kaitannya dengan mengarah kepada profit, di mana profit itu variabelnya banyak, salah satunya adalah ketidakpastian, maka berbagai manajemen perlu ya. Misalkan manajemen ketidakpastian, manajemen risiko dan lain sebagainya, itu perlu dipelajari di dalam manajemen. Atau misalkan kita ingin ya membangun ranah topiknya kepada dunia pendidikan gitu ya, maka kita perlu mempelajari manajemen katakanlah perguruan tinggi. Atau mungkin kita mengarah kepada bidang kepolisian, ya kita perlu
mempelajari manajemen kepolisian. Nah, jadi manajemen itu apa? Ya suatu manage, ya suatu apa? Memanage, mengelola, ya mengelola. Karena apa? Sistem informasi itu dipakai untuk mengelola. Oke, ya. Proses bisnis, nah ini menjadi sangat penting, proses bisnis ya. Tadi ide dasar kita adalah menyelesaikan suatu masalah. Ide dasar kita adalah menyelesaikan suatu masalah. Masalah itu apa? Tadi saya katakan adalah sesuatu yang punya apa? Sesuatu yang punya nilai tambah. Nah, kalau kita bicara bisnis, berarti sesuatu aktivitas yang menghasilkan nilai tambah. Ya, bukan hanya uangnya saja, profitnya saja, tapi suatu aktivitas yang menghasilkan nilai tambah. Lah bagaimana caranya? Nah, itulah dimaksud ranah apa bisnis atau proses bisnis. Sehingga di dalam universitas pasti ada proses bisnisnya. Dalam UKM ada proses bisnisnya. Di dalam institusi kepolisian pasti ada proses bisnisnya. Di dalam kita menangkap seseorang pasti ada prosesnya, ini ya. Nah, keempat ada sistem informasi, ya. Anda jangan terjebak yang namanya sistem informasi itu hanya sekedar rancang bangun sistem, ya tidak. Tidak hanya sekedar rancang bangun sistem, itu tidak. Jadi informasi itu apa? Nah, informasi itu kita mengelola data. Kita mengelola data. Data itu apa? Wah, hampir semua aspek yang ada di dunia ini bisa dikatakan menjadi data. Ya, bisa dikatakan menjadi data. Nah, oke, ya. Saya sedikit mengkaitkan tentang apa industri sekarang, industri 4.0 gitu ya. Industri 4.0 itu apa? Yang dicirikan apa? Dicirikan dengan internet, ya, Internet of Things. Jadi pada era sekarang itu ada suatu kolaborasi gitu ya, suatu apa namanya kolaborasi konektivitas ya. Kalau ada kolaborasi berarti ada koneksi. Nah, ciri daripada era industri 4.0 itu adalah adanya koneksi antara manusia, kita-kita ini, dengan mesin yang digunakan untuk membantu memproses sesuatu, mesin yang digunakan untuk memproses sesuatu, contoh, mesin yang di hadapan saya itu apa? Laptop, ya. Mesin yang biasa digunakan pagi-pagi, HP, mesin yang ada digunakan di dunia industri, macam-macam gitu ya. Nah, ada konektivitas antara manusia, mesin, dan data. Nah, data ini yang menjadi penting. Data itu yang menjadi penting. Nah, ciri daripada industri 4.0, ternyata apa yang kita lakukan konektivitas tadi, manusia, mesin, dan data, itu ada di mana-mana. Dilakukan di mana-mana boleh, seperti sekarang kuliah di mana-mana boleh gitu ya, di mana-mana boleh. Nah itulah, kalau itu berbasis internet itu yang dinamakan sebagai Internet of Things. Maka di situ ada data, ada manusia, kita sebagai pelakunya, ada mesin sebagai toolnya, ada data ya sebagai apa? Sebagai input yang akan kita proses, akan kita olah. Nah, di situ sistem informasi itu kalau bisa diartikan dalam tadi, ada suatu konektivitas antara manusia, mesin, dan data, dan itu ada di mana-mana. Maka di mana-mananya itu Tuhan memberikan suatu cara yang sangat hebat yang tidak terpikirkan sebelumnya, menggunakan apa? Menggunakan internet. Itulah yang membangun ranah di dalam sistem informasi. Sehingga kalau Anda bicara informasi itu hanya gabungan dari sistem-sistem itu kuno gitu ya. Kuno gitu ya. Bicara sistem informasi itu hanya sistem informasi akademik itu kuno gitu ya. Maka kalau sistem informasi akademik bagaimana menginteraksikan ya antara manusia, mesin, komputer, HP dan lain sebagainya
data-data yang kita perlukan, kemudian itu kita jadikan menjadi suatu konektivitas, ya, dan itu bisa ada di mana-mana sehingga bisa diakses di mana-mana. Dan itu semua menggunakan apa? Suatu teknologi digital. Suatu teknologi digital. Sehingga ciri daripada industri 4.0 itu tidak lainnya adalah digitalisasi. Nah, semua apa yang ada pada ranah keilmuan, orientasinya adalah ke sana. Ada manajemen risiko, tadi sudah saya bicarakan, ya. Kenapa? Sistem informasi yang kita gunakan itu adalah untuk mengelola sesuatu, mengelola bisnis. Bisnis itu pasti ada risikonya. Maka kita perlu, ya, mempelajari manajemen risiko, sehingga di dalam pembuatan keputusan harus ya memperhatikan resiko-resiko yang akan kita hadapi. Kemudian pengelolaan data dan informasi ini berkembang sangat cepat, sangat canggih gitu ya, pengelolaan data dan informasi, ya. Maka dari sini saya sangat meminta pada semuanya, di samping kita menguasai dasar-dasar pengembangan perangkat lunaknya, di dalamnya itu adalah kaitannya dengan pemrograman, algoritma, dan sebagainya, maka kita juga harus bisa menguasai perangkat-perangkat lunak yang sekarang berkembang. Ya. Perangkat lunak yang sekarang berkembang paling tinggi apa? Python. Ya, Python. Nah, kalau profesional, ya, profesional di era industri 4.0, profesional yang paling banyak salary-nya atau salary tertinggi itu apa? Seorang yang menguasai Python. Nah, itu juga terkait dengan analisis data. Jadi ada pengelolaan data, ada analisis data, kita itu menyatu itu ya. Kemudian satu lagi ini penjaminan dan keamanan informasi menjadi sangat penting. Itu masuk berhubungan dengan yang pertama. Kemudian kita masuk pada apa? Sistem enterprise. Kenapa sistem enterprise kita memerlukan? Karena sistem informasi itu dipakai di perusahaan, di UKM, di institusi. Dan semuanya itu apakah itu UKM, perusahaan, institusi, industri, tidak lain sebagai sebuah enterprise. Maka enterprise itu kita jadikan sebagai sebuah sistem. Itu yang menjadi ranah keilmuan. Nah, dari situlah maka coba kita mulai ya membidik ya untuk tadi mengarah kepada topik. Kita jangan hanya terjebak pada ranah keilmuan, tapi kita harus berorientasi pada topik keilmuan. Nah, untuk membangun ranah keilmuan sehingga diperoleh novelty, kebaruan dan kontribusi, ya, ini kontribusi keilmuan diperlukan proses. Nah, proses ini apa? Ya, ini yang nanti banyak harus Anda fokus gitu ya, prosesnya. Proses ini yang saya maksud adalah ke arah kepada penyusunan disertasi. Diawali dari apa? Dari proposal disertasi. Maka ranah pemilihan yang tadi sampai 10 kita lanjutkan ya. Metodologi riset sistem informasi dan penulisan ilmiah, kemudian ada seminar bidang kajian penelitian, kemudian ada disertasi atau sebagai tugas akhir ya. Bukan berarti tugas akhir itu tugas akhir S1 bukan, ini tugas akhir S3. Tugas akhir S3. Sehingga kalau Anda membaca di dalam internet, disertasi itu bukan sekedar hanya S3, bisa saja disertasi S2 gitu ya. Tesis itu juga disertasi. Cuma disertasi itu lebih mengarah kepada aspek kebaharuan ya, pada aspek kebaharuan. Sehingga dari ranah keilmuan 11-12 ini ya akan mengarah apa? Mengarah menghasilkan disertasi. Dari 11 itu kita harapkan bisa mendapatkan suatu proposal disertasi. Kalau proposal disertasi itu sudah bisa disetujui, maka nanti setiap semester Anda melakukan secara rutin yaitu seminar. Seminar bagi bidang kajian penelitian. Nah, seminar ini Anda sudah harus mengarah pada apa? Ranah topik. Disertasi di sini harus sudah mengarah ranah topik keilmuan yang spesifik ya. Sehingga tapi untuk bisa apa? Untuk bisa kita menguasai ranah keilmuan dengan spesifik keilmuan tadi,
maka kita harus punya tadi apa namanya body of knowledge, yaitu dari apa namanya body dari berbagai ilmu yang akan mengarah ke situ yang nanti Anda susun menjadi sebuah roadmap. Nah, apalagi di sini ranah topik ini mengulang kembali. Jadi desain spesifik cost, desain spesifik riset itu mengarah kepada spesifik ilmu, ya. Nanti Anda harus punya topik khusus ya di dalam penelitian disertasi itu. Kemudian ada kaidah keilmuan ilmiah, praktek profesional itu spesifik ilmu dan profesional. Supaya apa? Kita punya etika ya. Setelah kita menjadi seorang ilmuwan dengan memiliki spesifik ilmu, maka melekat pada diri kita adalah melekat pada apa? Pada etika keilmuan. Kita melihat sekarang ini sedang rame-rame plagiasme ya, dari rektor, dari seorang profesor, seorang doktor, itu rame sekarang plagiat gitu ya. Kalau yang plagiat itu S2 masih mending gitu ya, tapi kalau sudah doktor lah itulah menjadi satu keprihatinan kita bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini sudah baru 8 ya, 8 baru berapa ini? Oke, ranah keilmuan ya, ada informatika, tadi sedikit sudah saya ceritakan gitu ya. Ada dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, penjaminan keamanan keilmuan. Jadi dari 11 tadi itu atau 12 itu ya, coba kita masukkan ya, kita masukkan. Maka di sini kita mendapatkan berapa? Nah, ada kita dibuat klaster ya, dibuat klaster. Ranah keilmuan yang tadi ada 12 itu menjadi 4. Informatika, manajemen dan bisnis, analitika data, sistem informasi. Sehingga suatu ciri ya, suatu ciri apa yang ada di DSI Undip itu di sini ya, tetap ada informatika, fokus pada manajemen dan bisnis, kemudian analitik data dan sistem informasi. Itu menjadi ciri ya. Namun ciri-ciri ini nanti ada keakhasan ya. Kita harapkan nanti di dalam A, B, C, D itu adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan yang muaranya nanti kepada apa? Analitik data ya, analitik data. Kenapa? Kalau di dalam sistem informasi tidak ada analitik data, itu tidak ada sesuatu yang dibicarakan. Ya, sekali lagi, kalau di dalam sistem informasi atau pengelolaan informasi di dalam suatu perusahaan ataupun industri tidak ada analitika data, maka tidak ada yang dibicarakan. Kenapa? Semuanya mandek, ya. Kenapa? Dasar daripada keputusan atau pengambilan keputusan itu didasarkan dari hasil analitik data, ya. Hasil dari analitik data. Namun demikian kita perlu perangkat di dalam analitik data itu. Kita butuh sistem informasinya, kita butuh informatikanya, kita butuh aspek manajemen dan bisnisnya. Oke. Kemudian kita lebih spesifik ya, karena kepada kuliah yang akan Anda alami nanti gitu ya. Jadi ada dua hal yang nanti ini menjadi inti, roadmap ranah keilmuan ke ranah topik, ya. Ranah topik itu apa? Apa yang harus Anda bidik memiliki topik, ya. Di dalam proposal disertasi itu ada topik, ya. Dengan apa? Keilmuan yang spesifik gitu ya, keilmuan yang spesifik untuk menyelesaikan masalah, ada keilmuan yang spesifik ya, 1, 2, 3 paling-paling gitu ya. Tidak banyak gitu ya, paling 1 atau 2 atau 3 gitu ya, dengan topik-topik apa yang sedang kita bicarakan. Maka dari situ untuk membangun ranah topik itu ada gambar yang kuning itu, warna kuning itu. Yang pertama didapatkan dari perkuliahan, itu yang paling atas itu ya, atau ranah keilmuan itu ya, ranah keilmuan ya. Kemudian paling bawah juga itu ranah keilmuan yang sebagian nanti akan Anda dapatkan dari mata kuliah. Walaupun tidak ada pada materi mata kuliah, wajib Anda
mempelajari gitu ya. Wajib Anda mempelajari. Nah, dari yang atas itu maka akan menghasilkan apa? Domain specific cost. Domain specific cost yang dari bawah itu adalah kaitannya dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan itu ada dua. Satu kaitannya dengan proses untuk proses atau metodologi untuk pengembangan keilmuannya tadi. Yang kedua adalah etikanya ya, adalah etikanya. Itu nanti menggunakan mata kuliah metodologi penelitian, kemudian ada seminar, ada disertasi. Maka pada mata kuliah yang nanti akan Anda dapatkan pada semester pertama itu akan menghasilkan suatu domain specific cost ya. Domain specific cost, sehingga diharapkan dalam satu semester ini Anda bisa menghasilkan proposal disertasi ya. Proposal disertasi itu kaitannya dengan ranah topiknya itu pada apa? Pada ini yang warna kuning itu ya, atau oranye itu sistem informasi L9. L9 itu adalah level 9 di dalam KKNI. Nah, dari situ juga Anda harus mengambil domain specific research ya. Domain specific research itu yang harus Anda punya juga itu ya. Anda ambil dari berbagai jurnal, dari berbagai pengalaman-pengalaman. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan topik keilmuan. Oke. Pada versi yang lain ya, versi yang lain. Kalau yang di sebelah kiri sama itu ya. Jadi roadmap mata kuliah ke arah pada topik sistem informasi itu. Yang di sebelah kanan sama itu ya. Ya. Namun di atas ada satu hal yang harus menjadi spesifik, yaitu Trend information system. Kemudian kuliah pilihan terkait dengan bidang kajian penelitian. Kalau yang pertama tadi umum, yang di sini ada sudah mulai spesifik ya. Anda harus bisa mulai mengamati tren sekarang itu seperti apa, tren teknologinya, tren kemanusiaannya, tren bisnisnya, tren teknologinya dan sebagainya, mulai Anda amati gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada industri 4.0. Dicirikan apa di situ? Anda harus baca gitu ya. Intinya tadi di dalam industri 4.0 itu ada suatu konektivitas antara manusia, mesin, dan data, dan itu ada di mana-mana. Nah, itu cari trendingnya itu apa di situ ya. Gitu. Dan metode-metode yang sekarang banyak dibahas ya, itu kira-kira apa ya. Kemudian kalau yang di bawah, paling bawah ke arah pada kaidah ilmu praktek profesional itu mengarah kepada metodologi penelitian ya, dan seminar, kemudian disertasi. Nah, yang sebelah kanan ini menjadi sangat penting gitu ya, untuk mengarah kepada topik-topik apa yang Anda nanti akan memilih di antara topik-topik di sini ya, topik-topik. Di sini ada digital economy, ada social impact, ya, ada IS, IT, innovation, diffusion, adoption, ya. Kemudian ada IS, IT, government, strategy and value. Kemudian ada IS development, implementation, adoption. Kemudian ada quote social media, digital collaboration. Nah, di situ sebagai domain specific research. Anda bisa mengambil salah satu dari sini. Apakah kaitannya dengan IS government atau digital economy, mengarah kepada inovasi atau sosial media. Nah, dari situ saya harapkan jangan Anda mengambil sesuatu yang sifatnya khusus gitu ya. Karena masih banyak yang dibahas itu karena di perguruan tinggi permasalahannya pada input mahasiswa membangun sistem informasi mahasiswa baru itu di itu mestinya di bukan lagi di SI di S1 ya, tapi itu mungkin di 1 atau di SMK kayak gitu ya. Oke. Jadi disinilah bagaimana untuk mendapatkan topik, ranah topik tadi, itu pada sistem informasi L9, ya, diawali dari tren informasi dari kuliah pilihan,
kemudian Anda bisa mengambil dari berbagai topik, digital ekonomi dan lain sebagainya, maka Anda mendapatkan topik. Itulah yang kita ambil dari Aptikom ya. Nah, oke. Jadi dari sini dapat kita simpulkan itu apa? Ya, yang kita simpulkan bahwa Anda sekarang sebagai kandidat doktor. Kalau sudah diterima toh? Kalau sudah diterima kan kandidat dokter. Sebagai kandidat dokter itu harus bisa membuat proposal disertasi. Proposal disertasi itu isinya apa? Topik keilmuan dalam bidang sistem informasi. Topik keilmuan dalam bidang sistem informasi. Nah, tadi bagaimana kita mengarah ke sana sudah saya bicarakan panjang lebar. Yang diharapkan dari sini, maka Anda bisa segera menulis kembali atau mengupdate kembali kaitannya dengan proposal disertasi yang isinya adalah topik keilmuan yang dibangun dari ranah keilmuan yang biasanya kita kenal adanya pohon keilmuan. Kalau pohon itu dari satu cabang gitu ya, cabang, kemudian ada ranting-ranting-ranting. Nah, ranting-ranting itulah yang menghasilkan adanya ranah keilmuan. Oke. Sekarang sudah jam berapa? 11.37 ya. Nah, itu yang sebetulnya yang harus saya sampaikan gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan apa yang harus Anda lakukan atau Anda miliki. Lulusan program dokter wajib memiliki keterampilan umum. Ini saya mengambil dari KKNI ya. Dari KKNI. Sehingga nanti di dalam proposal disertasi, nah maka di dalam mendesain bahasa tujuan menggunakan ini. Ya, di dalam mendesain bahasa tujuan adalah sesuai dengan KKNI level 9 L9. 1. Menemukan atau mengembangkan teori konsepsi gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Nah, dari sini kata kunci, kata kerja yang harus Anda gunakan di dalam Di dalam menulis proposal disertasi adalah ini. Karena mampu menemukan atau mengembangkan, berarti ada unsur ini, menemukan dan mengembangkan gitu ya. Menemukan, mengembangkan. Kalau nanti menerapkan, ujung-ujungnya harus ada apa yang ditemukan. Boleh Anda menerapkan algoritma ini, tapi ujung-ujungnya Anda mendapatkan algoritma yang baru, misalkan gitu ya. Nah, kontribusi keilmuan inilah yang nanti yang akan Anda publish di jurnal. Yang kedua, mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkan dalam bentuk disertasi serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional ataupun internasional terindeks. Yang dimaksud dengan multidisiplin mengandung pengertian suatu persoalan yang ditinjau ditelaah dari beberapa disiplin tanpa mengintegrasikan. Kalau itu multidisiplin. Jadi hanya menggunakan ya telaah ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau interdisiplin merupakan integrasi dari beberapa disiplin untuk memecahkan persoalan. Jadi melibatkan dari berbagai ilmu ya, berbagai dari bidang ilmu secara interdisiplin untuk memecahkan persoalan. Sementara yang terakhir sebagai ciri khusus untuk disertasi adalah transdisiplin yang merupakan penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru atau sintesis. Sintesis inilah
yang nanti melahirkan adanya apa? Novelty atau kebaruan dalam bidang keilmuan. Dengan demikian, yang tadi yang kita namakan sebagai ranah topik spesifik ilmu, ya spesifik ilmu itu adalah ilmu yang kita hasilkan dari disertasi yang berupa sintesis, ya, berupa sintesis. Tentu saja kalau ini sintesis sebagai apa namanya hasil disertasi adalah suatu novelty. Kalau kita ingin mempublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional yang bagus, yang bermutu, maka wajib ada novelty-nya. Novelty itu sekali lagi adalah bagian dari sintesa. Oke. Ini saya pikir ya ini hanya tambahan saja di dalam KKN ini yang mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju dan sebagainya, mampu mengembangkan peta jalan penelitian. Nah ini yang kita inginkan di sini, mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas. Ini ya bahasa apa yang disampaikan oleh KKNI, mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin. Peta jalan penelitian itu apa? Tadi tahapan-tahapan untuk dalam penelitian, ya, tahapan-tahapan dalam penelitian, sehingga yang kita tulis itu apa? Tahapan keilmuan yang digunakan dalam penelitian. Ya. Jadi diawali dari apa? Paling tidak untuk mencapai sini Anda sudah melakukan berbagai katakanlah penelitian. Ya, penelitian itu adalah tahap-tahap, maka itu yang menjadi apa? Yang menjadi bagian daripada roadmap, ya, roadmap atau peta jalan. Kemudian lulusan dokter wajib memiliki keterampilan umum, mampu menyusun argumentasi dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atau fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. Nah, ini ciri daripada seorang dokter. Oke, saya teruskan saja ini ya. Jadi akhir perjalanan kita, ya, akhir perjalanan kita tadi, kenapa kita harus mendapatkan suatu topik? Itu adalah suatu trik bagaimana kita ingin mempunyai publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Bereputasi itu berarti terindeks gitu ya. Maka lulusan SD wajib mempunyai 2 jurnal internasional terindeks. Jurnal internasional harus ada apa? Novelty dan kebaruan. Kontribusi keilmuan dalam bidang keilmuan dalam bidang keilmuan, teori, model, terapan ataupun sistem, ya. Jadi ini menjadi menjadi goal apa yang harus kita dapatkan nanti di dalam disertasi, ya, disertasi. Artinya apa? Yang kita bicarakan tadi body of knowledge, ya, ada ranah topik dan ranah keilmuan, itu adalah suatu strategi bagaimana cara kita bisa membuat publikasi ilmiah melalui satu proposal disertasi, yang kedua dari disertasi itu sendiri. Prosesnya panjang, ya. Prosesnya panjang, bisa saja nanti 2 tahun, ya, 2 tahun sehingga menghasilkan suatu publikasi internasional bereputasi. Oke, sampai di sini aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal baru gitu ya. Namun Anda jangan terlalu dipusingkan, kok angel banget itu ya. Nah, maka tadi saya katakan merenung dulu gitu ya, direnungkan. Kalau ini belum juga direnungkan, nanti bisa didengarkan lagi ya pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sekarang waktu sudah jam 11.45, walaupun jadwalnya itu sampai jam 12:30, saya pikir tidak perlu ya, kita langsung pada pada tanya jawab atau diskusi gitu ya. Silakan kalau mau
diskusi ya. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin usulan-usulan atau masukan-masukan begitu ya. Izin bertanya, Prof. Oke, sebentar ini saya keluarkan dulu ya. Oke. Gimana cara mengeluarkannya ini? Ini aja. Oke, silakan. Oke, saya izin memperkenalkan diri dulu, Prof. Saya Pradityo dari Madiun. Pradityo ya. Pradityo, nggih. Pradityo. Nggih. Izin bertanya, Prof. Untuk skup penelitiannya DSI itu untuk studi kasusnya seperti apa, Prof? Apakah istilahnya misalkan studi kasusnya kita pakai satu wilayah gitu aja sudah cukup, ataukah harus beberapa wilayah atau bahkan sampai nasional seperti itu? Mohon petunjuk, Prof. Terima kasih. Mas Pradityo, ini belum muncul wajahnya ya. Wajahnya mana ini? Ini. PU, coba muncul dulu wajahnya gitu ya. Oh. Kalau sedang mandi ya segera keluar dulu. Ayo. Saya baru menjawab kalau ada wajahnya. Sudah, Prof? Belum. Prof Mustafid di dulu mungkin. Dan saya apa namanya? Sudah ada semua wajahnya, Prof. Ini, Prof. Share-nya dimatikan dulu mungkin. Share-nya belum dimatikan. Sudah saya matikan. Masih muncul. Masih muncul. Oh, masih muncul. Masih muncul. Nah, sudah. Saya, Prof. Ini saya, masih mentup nanti. Kalau lainnya kan sudah saya lihat wajahnya itu ya. Lainnya sudah lihat wajahnya, cuma ini Pradityo belum masih PU baru kelap-kelip. Belum. Paling atas, Prof. Kalau saya lainnya di sini, ini paling bawah tengah. Oke, Prof. Oke, ya. Oke. Jadi studi kasus itu adalah bagian kecil ya. Adalah bagian kecil dari penelitian disertasi. Maka data yang diinginkan itu ya data yang sesuai. Tidak mengenal apakah wilayahnya itu lokal, nasional, internasional, tidak. Tapi diperlukan data yang sesuai ya, data yang sesuai dalam apa? Membantu untuk merealisasikan tadi yang dimaksud sebagai apa? Ranah topiknya. Jadi ranah topik itu kan nanti kita sesuaikan dengan topik yang akan kita bahas, menggunakan spesifik ilmu, dan juga menggunakan data untuk dianalisis. Maka data itu ya yang sesuai, ya yang sesuai. Bisa saja data itu hanya satu industri, ya, tapi industri yang lebih besar itu ya. Ya, jadi kalau itu menyangkut masalah masuk ke sosiologi atau masuk ke masyarakatan, ya itu harus banyak gitu ya, harus banyak. Jadi tidak perlu katakanlah itu adalah tadi wilayahnya kecil, besar atau tapi yang memadai gitu ya, data yang memadai. Kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan UKM, ya, ternyata yang kita bicarakan itu adalah metode yang pas untuk UKM di Jawa Tengah. Nah itu kita perlu membuat apa? Membuat sampel-sampel ya. Kita ambil beberapa UKM sesuai dengan sampling yang kita inginkan. Jadi harus ada apa? Ada metodologi di dalam studi kasusnya itu sendiri. Kalau misalkan kita bicara katakanlah menyangkut masalah industri tekstil gitu ya, industri tekstil. Ya cukup barangkali karena kita membangun pada spesifik ilmu di satu industri, ya satu industri saja bisa cukup itu. Tapi kalau itu nanti ada ciri bahwa
bisa berlaku beberapa industri, ya beberapa industri, maka paling tidak ada 3 industri besar, ya, ada 3 industri besar. Jadi itu yang dimaksud sebagai studi kasus. Studi kasus itu tujuannya adalah apa? Satu, mengarah kepada topiknya. Nah, topik itu yang kita pegang dulu. Topiknya apa gitu ya? Ya, topiknya apa? Sekarang kan di dalam big data, ya di dalam big data kita mengenal ada yang namanya apa? Topik apa ya? Topik bukan topik ilmuwan ya. Jadi istilahnya itu topik modeling gitu ya. Topik modeling ya. Nah, di dalam topik modeling itu maka ya tergantung apa namanya, tergantung pada kasus yang kita hadapi. Misalkan kita bicara masalah saham, ya saham itu saja yang kita ambil dari beberapa tahun gitu ya. Tergantung berapa data yang kita gunakan gitu ya. Datanya kalau misalkan harian mungkin 2 tahun cukup ya. Tapi kalau datanya bulanan, kalau 2 tahun nggak cukup, mungkin sampai 6 tahun. Nah kira-kira seperti itu ya cara kita melakukan penelitian studi kasus. Itu Mas Pak Pradityo Utama ya. Oke, silakan yang lain. Oke. Oke, yang lain silakan. Bingung. Oke, silakan. Mau nanya ini bingung mau mulai dari mana ini? Nanya aja bingung. Banyak pertanyaannya, Prof. Ya, banyak pertanyaannya itu ya ambil dari ujungnya atau dari tengahnya atau dari akhirnya gitu kan enak itu. Kan ingin menemukan novelty kan, Prof. Oke. Ada nggak apa guideline cara kita untuk bahwa yang kita ingin teliti ini novelty seperti itu? Oke. Seperti kayak lagi apa ada kata khusus atau ada trik gimana sih bahwa yang kita tulis ini benar novelty gitu? Oke. Coba Anda kira-kira bisa nggak menjelaskan untuk mendapatkan novelty? Saya balik tanya itu. Coba. Ini dari siapa tadi ya? Saya belum tahu namanya nih. Usman, Prof. Usman, ini sama aja dengan tadi Mas Praditya. Muntuk-muntuk tok itu ya, nggak muncul videonya. Kayak yang lainnya muncul, ini ada Mas Irfan muncul itu ya. Tadi senyum-senyum, ada Mas Hendra yang pakai masker itu ya. Ada. Saya lapar nih, Prof. Apa? Mungkin saya sedikit bantu ya Pak Usman itu. Siap. Terkait dengan masalah novelty sebenarnya. Jadi kalau saya simak tadi penjelasan Prof Mustafid, kalau itu kan kita menemukan bidangnya dulu nih. Artinya core-nya kita lah gitu. Nah, ini kalau kita tulis lewat publikasi yang secara berurut dan terstruktur, mungkin di situ mulai nanti kita nemu satu hal yang terbaru dari apa yang sudah kita kaji. Mungkin bisa dibilang urutan publikasi ya. Jadi publikasi pertama membahas tentang metodenya, kemudian nanti yang kedua kita komparasi metode, kemudian nanti sampai dia menemukan metode terbaru begitu. Mungkin gambaran saya sih seperti itu ya, Pak Usman. Mungkin Pak Mustafid nanti bisa bantu Prof untuk detailnya seperti apa gitu. Itu sih pengalaman saya sendiri, Prof. Ya, ini Prof. Mas Guru Taufan ya yang menyampaikan tadi. Saya Irfan tadi. Oh, Irfan. Iya. Oh. Iya, yang tadi senyum-senyum sendiri, Prof. Tadi, Prof. Oh, senyum-senyum sendiri ya, Mas Irfan. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Cuman gini, kalau sekarang, kalau misalkan Anda sudah punya penelitian seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang sekarang kita langsung endingnya ya Pak novelty. Ya, endingnya novelty. Jadi yang tadi yang dari Mas Usman boleh-boleh saja gitu ya. Tapi nanti anunya lama itu ya. Lama karena Anda membuat membuat proposal disertasi itu harus sudah bisa
memberikan outputnya yang novelty itu. Nah, novelty itu adalah kebaharuan. Nah, namun yang dimaksud kebaharuan itu adalah dalam aspek apa? Keilmuannya, ilmu yang spesifik itu ya. Sehingga guidannya itu ya, kita harus sudah membaca, menelaah berbagai jurnal ya, berbagai jurnal. Sehingga yang pertama kali Anda pegang dulu topiknya apa ya, topiknya apa. Ya. Nah setelah itu topiknya apa, baru kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan keilmuan yang akan dipakai itu apa ya. Misalkan tadi saya masuk pada big data katakanlah tadi ya, karena ini yang saya omongkan topik ya, tapi ini bukan topik yang dimaksud. Ada kaitannya dengan big data itu ya. Topik modeling ya, topik modeling sekarang sedang ngetren itu ya, topik modeling. Nah di situ intinya apa? Kita bicara kaitannya dengan sentiment analysis. Nah, berarti topiknya pada sentiment analysis itu ya, topiknya sentiment analysis. Kita ngambil tentang studi kasusnya di mana? Studi kasusnya di mana? Studi kasusnya terkait dengan apa? Terkait dengan perdagangan emas misalkan gitu ya. Perdagangan emas. Nah, dari situ itu kan sudah punya topik gitu ya. Dan sudah punya studi kasus. Nah, dari situ baru kita mencari jurnal yang terkait dengan itu tadi. Satu, sentiment analysis, kedua kaitannya dengan perdagangan emas misalkan ya. Sehingga kalau kita ingin tahu apa namanya kata-kata apa yang terungkap melalui mass media kaitannya dengan perdagangan emas, nanti akan kita tangkap gitu ya. Atau itu terlalu luas, susah gitu ya. Atau yang sudah yang ini saya berikan contoh, tapi contohnya sudah ada, bukan S3 ya, S2 saja. Ya, topiknya sentiment analysis. Studi kasusnya apa? Pada penumpang pesawat Singapore Airlines. Nah, itu studi kasusnya ya, topiknya jelas. Kemudian kaitannya dengan keilmuannya ada lebih spesifik ya, saya lupa pakai algoritma apa. Oke. Datanya diambil dari mana? Dapatnya diambil itu di sana menyediakan suatu forum data ya. Kalau data sosial media banyak di Play Store itu ya, di Play Store itu banyak gitu ya. Sehingga di sini seperti Anda tadi pertanyaan Mas Praditya, terus pakai kasus yang apa-apa. Nah ini kan kita sedang, kan data di mana-mana ada gitu ya. Supaya kita lebih mengefisienkan waktu dan biaya, ambil aja data-data yang seperti itu. Tadi seperti tadi sentiment analysis untuk penumpang pesawat terbang Singapore Airlines, kemudian di situ nanti ada suatu media yang memberikan umpan balik gitu ya. Di mungkin di maskapai penerbangan itu ada umpan balik ya, umpan balik. Nah dari situ kita analisis. Nah itu yang kita pegang dulu. Nah sekarang yang harus kita cari ranah topik keilmuannya, keilmuan yang spesifik itu. Ternyata spesifiknya itu pada algoritmanya, boleh ya, algoritmanya. Ya kalau di S2 biasanya paling gampang gini ya. Tapi ini contoh yang cukup bagus. Ada menggunakan katakanlah ada 3 algoritma gitu ya. Ada 3 algoritma terpisah-pisah gitu ya. Bagaimana coba 3 algoritma itu kita ambil menjadi satu bagian ya. Sehingga akan memberikan suatu katakanlah klaster yang paling tepat dengan kecepatan proses yang lebih bagus. Nah, kalau sudah mendapatkan seperti itu, itulah yang dinamakan sebagai novelty-nya. Bedanya apa dengan sebelumnya? Bedanya tadinya algoritma terpisah-pisah, sekarang menjadi satu. Yang sebelumnya kalau kita membangun sebuah klasternya katakanlah kurang begitu bagus, sekarang menjadi bagus. Nah, itu kira-kira satu cara gitu ya, cara bagaimana kita mendapatkan novelty. Jadi di sini yang paling pokok itu adalah mempelajari atau mengkaji keilmuan yang berkembang pada saat ini. Itu yang harus ada gitu. Harus ada. Nah, dari situ maka Anda akan menyimpulkan,
oh kalau begitu kelihatannya ini belum ya, kitanya belum ya. Nah, kalau kata-kata kelihatannya ini belum, nah itulah baru ide mengarah kepada novelty. Nah, nanti dibantu oleh pembimbing supaya lebih tajam. Kira-kira kalau seperti ini bisa nggak sebagai novelty? Oh mungkin bisa. Nah, itu kejar. Ya. Itu kejar gitu ya. Sehingga yang sekarang harus Anda siapkan nanti setelah Anda membuat proposal, itu menelakah berbagai jurnal untuk penelusuran keilmuan yang menjadi apa? Topik keilmuan. Ambil satu gitu ya, atau Anda kejar dari berbagai jurnal. Nah dari situ nanti Anda punya ide, ide ini ternyata kalau kita bisa menggabungkan, kalau kita belum sampai pada suatu yang suatu yang original, yang mungkin hanya mengkawinkan istilahnya itu ya, kalau dalam bahasa Inggris itu mengkawinkan dari berbagai metode sehingga mendapatkan suatu hasil yang lebih baik. Itu saja juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda bisa ya dari katakanlah berbagai jurnal yang menelaah pada satu tadi keilmuan, kemudian Anda punya ide bahwa Anda bisa menambahkan variabel-variabelnya ya, atau kalau kita orang statistik biasanya ke arah pada distribusinya, merubah distribusinya, nah, akhirnya kita mendapatkan suatu ilmu yang baru. Itulah yang dimaksud sebagai novelty ya. Gitu Mas Raditya, Mas Irfan gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Sehingga guidance saya ya, setelah ini Anda sudah memilih topik ya, kemudian coba Anda menelusuri jurnal. Setiap jurnal kalau judulnya itu sangat relevan ya, ditulis itu membahas apa. Novelty-nya itu apa gitu ya dari jurnal itu. Kemudian buat apa? Buat di situ publikasinya gitu ya, publikasinya. Nah, kalau setiap hari Anda seperti itu ya, katakanlah nanti pada bulan ketiga mendapatkan 50 jurnal dengan kajian-kajian seperti itu, Anda tinggal merangkai di dalam apa? Di dalam membuat katakanlah latar belakang. Ya, dari katakanlah langsung pada sitasi. Ya, memang biasanya kalau membuat sitasi itu kita menggunakan Mendeley gitu ya. Tapi saya sarankan jangan dulu ya, jangan itu. Kenapa? Kita sasarannya mencari novelty ya, mencari novelty. Nah, ya kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Jadi novelty yang baru Anda lakukan di dalam proposal disertasi itu baru ide ya, ide. Kalau ide ya nanti bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi kalau nanti dibantu dengan oleh pembimbing, kemudian Anda bisa melakukan seminar, ada masukan-masukan. Nah disitulah mulai mulai terlihat betul-betul ini adalah novelty-nya ya. Tapi kalau Anda diam saja ya, tidak pernah katakanlah konsultasi dengan pembimbing, Anda mantap ya, walaupun awalnya pembimbing mengatakan oke, belum tentu gitu. Jadi itu proses lama gitu ya, proses. Nah kalau sekarang untuk mengkaji menelaah kaitannya dengan jurnal-jurnal yang berkembang, saya pikir mudah gitu ya. Saya pikir mudah. Dan nanti dari topik keilmuan tadi ambil kata kuncinya ya. Dan kata kuncinya mulai Anda kembangkan gitu ya. Anda kembangkan sehingga kalau sudah ketemu satu jurnal kejar gitu ya. Kalau ketemu satu jurnal Anda cari ya, Anda cari siapa? Bukan Anda cari, Anda cek siapa penulisnya ya, siapa penulisnya. Kemudian Anda ya ini saya nggak ngerti apakah ini baik atau tapi saya pikir baik ya. Kita cek, telusuri publikasi yang dari bersangkutan menggunakan Google Scholar itu ya. Misalkan ini ahlinya Mr. Irfan gitu ya kan. Irfan Google Scholar Citation kan muncul banyak judul-judul. Nah, dari judul-judul itu kemudian ada yang paling bagus itu ya. Kita cek lagi sitasinya, siapa yang mensitasi gitu ya. Kalau yang mensitasi itu berarti next-nya gitu ya.
Kalau yang disati itu sesudahnya. Ya kita ngecek yang yang mensitasi gitu. Akhirnya apa? Akan ketemu ya bidang-bidang keilmuan yang spesifik tadi itu akan semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Nah, dengan semakin banyaknya itulah maka kita bisa mulai menyimpulkan, oh kalau ini ternyata belum dibahas oleh jurnal. Nah, kalau sudah mengatakan oh ini belum dibahas oleh jurnal dengan bantuan pembimbing atau mungkin dalam suatu seminar, maka itulah ide Anda mulai terrealisir. Saya katakan baru terrealisir ya, belum ide Anda nyata gitu belum ya. Nah, tapi kalau itu nanti sudah bisa dipublikasikan, nah walaupun itu ternyata bukan novelty yang original ya nggak apa-apa. Yang penting dari novelty itu ternyata belum banyak yang dibicarakan di jurnal dan katakanlah penerbit jurnal itu editornya menyetujui, nah, Anda sudah cukup untuk publikasi sebagai syarat untuk lulus DSI. Oke. Ada yang mau melengkapi pertanyaan silakan. Coba semuanya videonya dibuka itu ya. Ini yang muncul hanya 4 oke deh, 4 orang. Silakan. Prof, maaf izin Prof. Jadi agar muncul semua video Pak, mungkin view-nya diganti dulu Prof di atas. Apa? Iya. Mohon maaf Prof. Ini mungkin sudah tampil. Oh, sudah tampil ya, oke. Sudah tampil Iya. sudah. Soalnya di saya semuanya muncul Prof. Ya. Oh iya sudah ya. Sudah. Nah, kita ganteng-ganteng semua Prof ada. Bisa menggunakan live gallery Prof. Oke, silakan yang mau bertanya ya. Makasih Prof. Silakan. Atau sudah cukup? Cukup sebenarnya Prof. Oh, cukup. Ya coba itu nanti saya upload di MS Team tadi bahan presentasinya. Coba Anda secara jernih pelan-pelan itu ya dengarkan kembali gitu ya. Dengarkan kembali. Yang sangat penting di dalam penelitian keilmuan itu ya. Itu yang pertama adalah terbuka dulu. Jangan menganggap bahwa ide saya sudah betul. Jangan. Ide saya adalah baru memulai, ya, maka perlu penyempurnaan. Oke ya, itu yang paling pokok. Nah, yang kedua, jangan menggunakan topik-topik yang spesifik yang sifatnya lokal gitu ya. Lokal, misalkan topiknya kaitannya dengan apa? Pembelajaran di program studinya itu terlalu lokal gitu ya. Nah, kalau itu iya boleh saja, tapi Anda harus ngambil dari jurnal dulu, ya cari jurnal. Jadi bisa saja Anda mengambil topik dari lokal dulu, coba kita cari ya dari berbagai jurnal, maka nanti kita akan mendapatkan topik yang mengglobal, ya topik yang mengglobal. Nah, itu yang saya sarankan itu. Nah, setelah itu mulai apa? Mulai coba mengkaji jurnal-jurnal yang terkait. Ya, jurnal-jurnal yang terkait. Pertama kali nggak usah banyak-banyak gitu ya. Misalkan ya cukup 3 dulu. Kita pelajari betul gitu ya. Nah, sudah mulai paham, ya mulai coba mengkaji secara jernih jurnal-jurnal yang lain. Nah, yang dimaksud jurnal-jurnal yang lain itu yang terkait dengan tadi keilmuan-keilmuan yang relevan ya, keilmuan-keilmuan yang relevan. Nah, kalau keilmuan yang relevan itu sudah mulai Anda baca, Anda pahami, maka akan mudah ya untuk mendapatkan mengucuk pada tadi topik keilmuan ya, topik keilmuan. Intinya apa? Topik keilmuan yang dimaksud sebagai keilmuan yang spesifik tadi itu ya, itu
apa ya, dibahas banyak orang ya, tetapi ya itu yang penting itu dibahas oleh banyak jurnal gitu ya. Nah, saya sarankan kalau jurnal itu jangan jurnal yang sifatnya bawah ya. Jurnal paling tidak ya Scopus itu ya. Sehingga kalau bisa Anda memfokuskan kepada ini, mencari jurnal, mengakses jurnal yang ada di Undip itu tadi. Ada berbagai jurnal di Undip itu ya, dari apa SO SSO. SSO gitu ya. Itu kan nanti kan ada direct, science direct, ya, ada beberapa. Itu paling tidak ya bagus-bagus itu. Tapi kalau di luar itu biasanya kurang gitu ya, kurang. Nah, jadi ngambilnya dari sana itu ya, untuk menyatakan bahwa jurnal itu relatif bagus. Walaupun jurnal itu Scopus ya, Scopus belum tentu jurnal itu baik gitu ya. Biasanya itu yang dikategorikan katakanlah jurnal yang jelek itu biasanya dari terbitan India itu ya. Ada India atau ITB yang terkenal itu. ITB itu India, T-nya itu IT, T. B-nya itu Bangladesh, T-nya mana ini? Nah, IPB ya, IPB Pakistan itu ya. Tapi tidak semua jurnal dari itu juga apa orang-orang dari situ juga tidak semua jelek gitu ya. Saya banyak melihat jurnal-jurnal orang India, orang Pakistan bagus-bagus itu ya. Orang-orang Pakistan bagus. Jadi yang pokok mengambil itu jurnal yang bagus, yang bereputasi. Kemudian bagaimana kalau yang proceeding? Proceeding boleh sebagai apa namanya, sebagai citasi. Namun Anda jangan terlalu mencontoh di proceeding. Kenapa? Nanti akan menjebak gitu ya. Kenapa? Kalau yang proceeding itu levelnya di bawah Anda. Kalau proceeding ya sebagian itu di levelnya di bawah Anda. Anda kan sudah S3 itu kan. Nah, banyaknya itu kan di S2 gitu ya. Contoh misalkan yang bimbingan saya ya, baru proposal sudah diseminarkan. Penelitian sudah mulai jalan. Nah, sudah saya minta untuk menulis. Kemudian masuk kepada ijenis itu ya boleh. Oke. Tapi apa yang ditulis itu kan baru kulitnya itu ya, baru kulitnya itu. Nah, kalau Anda mengambil dari situ, Anda akan merasa pede bahwa apa yang saya tulis sudah baik, contohnya dari proceeding, tapi sebetulnya isinya tidak ada. Itu yang menjebak ya, menjebak. Tapi kalau Anda mengambil dari jurnal-jurnal yang bagus, dari publikasi yang bagus, nanti itu akan menggait Anda. Inilah seperti ini jurnal yang sangat yang bagus itu ya. Nah, yang berikutnya ya, yang berikutnya untuk menulis proposal, Anda sekarang kan harus mulai menulis proposal. Maka cara baik untuk menulis proposal itu adalah meniru penulisan dari apa? Dari jurnal. Jangan terbawa kebiasaan dari apa? Kebiasaan dari waktu di kampusnya masing-masing gitu ya. Ya, di kampus. Misalkan Anda membuat ringkasan. Bagaimana ringkasan yang baik? Anda jangan sekali-kali mencontoh misalkan apa namanya abstrak dari tesis kita gitu ya. Ambil saja dari jurnal yang baik seperti apa penulisan abstrak. Seperti apa menulis introduction-nya gitu ya. Seperti apa menulis permasalahannya. Nah, dari situ Anda mulai terbiasa. Tapi kalau sudah mulai terbelenggu dari apa tulisan-tulisan yang biasa atau misalnya menggunakan pedoman buku penelitian yang biasa, itu nanti merubahnya susah sekali itu ya. Satu contoh misalkan itu ya. Dari awal kuliah saya menyampaikan ya bahwa menulis permasalahan jangan menggunakan kata tanya, walaupun itu boleh ya. Jangan menggunakan kata tanya, tapi yang ditulis itu apa? Suatu pernyataan yang mengarah kepada apa? Apa sih pentingnya topik yang kita kerjakan? Nah, apa pentingnya topik keilmuan yang kita kerjakan itu? Nah, itu yang namanya perumusan masalah. Tapi kenyataan yang ada sampai akhir kuliah pun
Permusalan itu masih bagaimana. Nah, kalau bagaimana itu boleh, tapi itu di luar itu, ya. Untuk menjawab sebetulnya permasalahan Anda itu apa? Itu kan bagaimana boleh, bagaimana. Tapi kalau itu masih ditulis di dalam proposal, itu sesuatu yang kurang bagus. Alasannya begini, Anda akan membuat disertasi. Kok perumusan masalahnya kok masih tanya? Nah, kan kapan dijawab itu? Coba, jawabannya apa? Nah, jawaban itu yang harus ditulis sebagai suatu pernyataan di dalam perumusan masalah. Nah, dari situ nanti diteruskan menjadi apa? Ada apa namanya tujuan. Nah, disitulah. Ya. Jadi, Anda yang penting itu adalah meniru jurnal-jurnal internasional, ya. Walaupun banyak yang masih komplain. Kenapa Pak nggak boleh pakai jurnal dalam negeri? Ya, dalam negeri boleh saja. Tapi sebagian jurnal dalam negeri, misalkan sampai tesis, itu kan statusnya di bawah Anda itu. Nah, kalau jurnal internasional itu di atasnya, itu bisa dicontoh. Oke, mudah-mudahan akan semakin baik. Tapi jangan lupa tadi bahwa materi kuliah kita itu adalah untuk mendapatkan body of knowledge dalam rangka untuk mencari novelty. Jadi body of knowledge itu dalam rangka untuk mencari novelty. Oke. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atau kalau ada banyak kekurangan. Ya, saya harapkan nanti Anda enjoy, tapi ada suatu target ya bahwa S3 itu harus mendapatkan novelty. Yang dimaksud novelty adalah novelty keilmuan. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Satu. Terima kasih, Prof.